Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga dapat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, insya Allah akan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih konsisten dengan ajaran beliau. Ya, kembali lagi dengan saya Nismawati Aryatiniko, guru kelas 12 MAN 1 Kota Gorontalo. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam masa Wali Songo. Capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara, sejarah dan peran kerajaan Islam terhadap perkembangan Islam di Nusantara, dan peran Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara sehingga sebagai inspirasi menjadi Muslim moderat pada zamannya. Tujuan pembelajaran menganalisis peran dan pengaruh Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara, termasuk pendekatan dakwah yang mereka gunakan, kontribusi dalam membangun pesantren dan lembaga pendidikan Islam, serta sumbangsi mereka dalam membentuk masyarakat yang toleran dan moderat pada zamannya. Untuk pertemuan pertama hari ini, yang akan kita bahas adalah biografi dan strategi dakwah Wali Songo. Ya, sebelum kita masuk ke materi perkembangan Islam Wali Songo, yaitu biografi dan strategi. Silahkan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jelaskan apa yang kalian ketahui terkait gambar tersebut ya. Ini merupakan salah satu tokoh Wali Songo. Silakan tuliskan di kertas jawaban kalian. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita belajar tentang biografi dan strategi, kita mengenal lebih dulu tentang Wali Songo ya. Jadi Wali Songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengemban agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Oke, kita masuk ke materi intinya, biografi dan strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Ya, nama beliau adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau berasal dari Turki, ya, ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Strategi dakwanya menggunakan pendekatan kekeluargaan, mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren, yang berikut bergaul dengan para remaja. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat. Ayah beliau adalah Ibrahim As-Samarkandi. Ibunya Dewi Chandrawulan. Ya, wafat tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel. Strategi dakwahnya yang pertama, membangun pesantren Ampel Denta dekat Surabaya
dan tokoh yang mempunyai gagasan dan perencana berdirinya kerajaan pertama di tanah Jawa. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Maulana Mahdum Ibrahim, ayahnya Sunan Ampel, ibunya Dewi Chandrawati, wafat tahun 1525 Masehi. Strategi dakwanya yang pertama peningkatan jumlah dan mutu kader dai, yang berikut berdakwah di kalangan kerajaan Majapahit, yang terakhir menciptakan gending-gending atau tembang-tembang Jawa yang syarat dengan misi pendidikan dan dakwah dalam seni pewayangan. Yang berikut adalah Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Sahid. Ayahnya adalah Raden Saur Tumenggung. Ibunya Dewi Nawangrum, wafat pertengahan abad 15. Strateginya berdakwah menggunakan wayang dan gamelan, berdakwah lewat kesenian, salah satunya seni batik, kemudian mendirikan pusat pendidikan. Ya, yang berikut adalah Sunan Giri. Ya, namanya adalah Raden Ainul Yakin, ayah Syekh Maulana Ishaq, wafat sekitar awal abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Strategi dakwah yang pertama, membina kader dai. Yang kedua, mengembangkan Islam keluar Pulau Jawa. Yang ketiga, menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Yang berikut adalah Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Kasim. Nama ayah Sunan Ampel, ibu Chandrawati, wafat 1552 Masehi. Strategi dakwanya yang pertama membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu, Lamongan. Yang berikut adalah dalam bidang kesenian beliau mengubah tembang Jawa, mapacat, pangkur, dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Yang berikut membuat Pepali Pitu atau 7 ajaran. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Jafar Sadik atau Raden Undung atau Raden Amir Haji. Ayahnya adalah Raden Usman Haji. Profesi Panglima Perang Kesultanan Demak. Wafat di Kudus pada tahun 1550. Strategi dakwanya adalah menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan, melarang penyembelihan lembu pada masyarakat Muslim di Kudus. Yang berikut Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Said. Ayahnya Sunan Kalijaga, ibu Dewi Saroh, wafat pada abad ke-16. Makamnya ada di Bukit Muria, Kudus. Strategi beliau yang pertama, menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Yang kedua, memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria. Yang ketiga, memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria. Iya, yang berikut adalah Sunan Gunung Jati. Ya, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Wafat di Cirebon pada tahun 1570. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Sabta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Nah, strategi beliau adalah melakukan jihad dan dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia.
Ya, jadi itulah pembahasan materi kita tentang biografi dan strategi dakwah Wali Songo. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah menuliskan ya bagaimana relevansi strategi Wali Songo dengan perkembangan Islam saat ini. Ya, baik. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang peran Wali Songo dan teladan dan ibrah dari Wali Songo. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.